Pada trek kali ini, hanya kami bertiga yang bisa berangkat. Satu di antaranya yang akan mengantar kami menuju puncak pendakian. Awalnya kami berjumlah 8 orang. Namun, karena banyaknya kendala, entah dari dana ataupun waktu, akhirnya yang bisa berangkat hanya kami berdua dan satu lagi teman dari kampung yang tak jauh dari Bukit Kujang. Oh ya, di sini kami memanggilnya Bukit. Kami pun dijemput oleh teman kami dari Simpang Belegana Penyangga. Dari sana, kami mulai menuju rumah teman kami yang menjemput itu. Untungnya kami pada hari itu mendapati cuaca yang bagus dan jalan yang tak licin sama sekali. Sebelum sampai, ia sempat bertanya, apa mau bermalam di rumahku saja? Dan keesokan harinya kita berangkat ke base camp di kampung yang dekat Kujau itu. Kami pun memilih untuk bermalam di base camp saja, dikarenakan tak terlalu jauh dan agar ada banyak waktu untuk persiapan di keesokan harinya. Setelah sampai di rumahnya, ia pun langsung menyiapkan perlengkapan miliknya dan kami pun langsung berangkat menuju base camp di kampung itu. Oh ya, nama kampung itu Seranjuk. Setelah melewati berbagai macam jalan, entah menanjak ataupun menukik, kami pun sampai di kampung Seranjuk itu. Seperti yang aku bilang tadi, cuaca yang bagus membuat jalan kami mulus dan bisa dibilang kami sampai ke situ dengan sangat cepat. Sampainya di base camp, kami disambut beberapa warga yang ada di situ. Temanku bilang, biasanya banyak warga yang akan berkumpul menghampiri. Namun ya, karena kami datangnya kemalaman sekitar jam 11, jadinya banyak warga yang sudah tidur. Wajar saja sih, siapa yang mengira akan ada pendaki yang datang jam segitu. Setelah memindahkan barang dan keril, kami pun masak untuk mengisi perut yang sudah berbunyi. Lagi masak dia. Makan guys. Selesainya kami makan, kami pun berbincang sebentar dengan salah satu orang di situ. Sisi mau tidur guys. Apa-apa guys. Mau matikan lampu sebentar lagi. Dan tidur. Ini guys yang asli. Nah, kelemahan kan akhirnya. Dan akhirnya kami pun terlelap. Paginya kami pun mulai masak dan makan, lalu menyiapkan perlengkapan dan logistik. Setelah semuanya siap, kami pun mulai berangkat. Kami melewati kebun-kebun dan ladang. Untungnya jalan tidak terlalu buruk untuk dilatih, walau aku beberapa kali sempat turun dari motor. Setelah sampai di pondok, kami beristirahat sejenak sebelum mulai pendakian. Perjalanan pun kami mulai. Sedikitnya orang membuat kami lebih bersantai dalam pendakian kali ini. Trek yang terus menanjak membuat kami seringkali beristirahat. Ini juga faktor badan kami yang belum terbiasa dan belum panas. Perjalanan yang santai membuat kami lebih menikmati keindahan bukit ini. Melihat pohon yang menjulang tinggi, serangga-serangga kecil dan besar, bahkan hewan penghuni hutan ini membuat kami benar-benar menikmati pendakian. Tubuh yang sudah terbiasa juga membuat perjalanan menjadi ringan, seakan hilangnya beban yang dibawa. Setelah melewati berbagai rintangan, seperti tanjakan berbatu yang mudah longsor, bahkan hingga diterpa hujan, akhirnya kami pun sampai di pos mata air.
Sampainya di pos ini, kami pun beristirahat sambil menyejukkan diri, merasakan dinginnya aliran sungai yang entah dari mana munculnya. Kami juga menemukan seekor siput yang cukup besar di sekitar aliran sungai ini. Setelah menyegarkan diri, kami memutuskan untuk menyeduh air. Nah, lucunya di sini, kami berdua lupa membawa gelas untuk minum. Akhirnya, kami menggunakan apa yang ada, yaitu yang gelas dari luar biasa. kaleng bekas. Ini ya bersih, aman. Zat besi biar kuat. Persiapannya 2 minggu, gelas lupa. Penuh zat besi. Zat besi. Ya itu dari kami, melaporkan dari Kujau. Ini kok kayaknya beruntung banget ya. Dapatnya yang beruntung. Dari serial. Oh iya, Serap. kerdan dia guys. Bagus. Cuman udah mau reda lah. Ini udah mau kurang. Ya. Oh ya, kami juga sempat bertemu dengan beberapa pendaki lain yang hendak turun dan juga naik. Aku sengaja tidak merekam mereka, pastinya tidak baik merekam orang yang tidak dikenal. Yang pertama, sebelum melewati tanjakan berbatuan, kami sempat bertemu dengan pendaki yang sedang turun 9 orang. Lalu di pos mata air, kami bertemu lagi pendaki yang juga turun berjumlah 4 orang. Dan masih juga di pos itu, sampai juga pendaki yang juga berjumlah 3 orang sedang naik ke atas. Awalnya kami mengajak mereka untuk berbarengan, tapi ya karena kami benar-benar bersantai di perjalanan, akhirnya mereka naik terlebih dahulu. Sesampainya di area sungai terakhir, kami pun mulai mengisi persediaan air untuk dibawa ke atas. Kasih senyum. Nah, setelah itu perjalanan kami pun mulai terasa berat. Jalan yang semakin menanjak dan sambil membawa air yang cukup membani membuat kami mudah kelelahan. Ini juga akibat kami terlalu lama beristirahat di pos mata air. Kabut mulai naik. Betul-betul. Namun semuanya belum seberapa. Sampainya di pintu menuju puncak, ada jurang yang disebut lubang angin. Di tempat ini biasanya akan ada angin yang membuat daun yang dilempar ke dalamnya akan terbang kembali ke arah kita. Setelah beristirahat sejenak, kami pun mulai masuk ke pintu menuju puncak pendakian. Dan disinilah mental kami diuji. Kami mulai menaiki tebing yang terjal, hanya berpegangan dengan tali dan akar-akar pohon yang ada. Yes, kita berhasil. Gila. Mana ya? Setelah melewati itu, pemandangan dari atas sudah mulai kelihatan jelas. Namun masih ada tantangan terakhir yang menanti kami, yaitu tanjakan rindu, tebing batu yang tinggi, dan hanya ada tangga tali dan sedikit akar yang bisa dipegang, membuat bulu kuduk ini berdiri. Temanku sempat bilang, tanjakan ini dinamakan tanjakan rindu, karena yang akan selalu diingat di pendakian kali ini ialah tanjakan yang terjal satu ini. Setelah melewati semua itu, akhirnya kami sampai di tujuan utama kami, yaitu puncak Bukit Kujau. Di puncak kan?
Setelah perjuangan naik. Iya. Sampai guys. Bye guys. Puncak guys. Puncak Luit. Puncak Bukit Luit. Bukit Luit. Kita coba sini. Your morning eyes, I could stare like watching stars. I could walk you by an hotel without a thought. You'd be mine, would you mind if I took your Mari. hand tonight? Seru ya guys ya. Jalannya juga tidak terlalu susah. That I walk Senyum ya. Misalkan santai. Itu yang direkam. Yang tidak ikut nyesal. I'll picture us with the waves, the ocean's colors on your face. I'll leave my heart with your air, so let me fly with you. Setelah beristirahat sebentar, kami mulai membangun tenda. Jadi hari udah di puncak, dimasak oleh Chef Septian. Septian. Dan di saat perut juga sudah terisi, waktunya kami menikmati indahnya dunia dari atas bukit ini. Beruntungnya kami, cuaca yang bagus dan tiadanya kabut membuat seluruh alam tampak terbentang luas tanpa penghalang. Perjalanan yang cukup melelahkan, namun sangat kami nikmati. Keseruan di perjalanan, keindahan alam, hutan yang eksotis, membuat setiap langkah perjalanan kami selalu diingat. Perjalanan yang tak ambisi dan tidak terburu-buru tetap membawa kami sampai tujuan. Jika kita terlalu mengejar dunia, kita tidak akan pernah sampai. Karena bagaimanapun dunia tidak akan ada ujungnya. Kita hanya perlu menghadapi dan menikmati perjalanan hidup. Karena di saat kita sukses nantinya, yang akan selalu kita ingat ialah perjalanan kita dalam mencapai kesuksesan. I imagine we fell in love on that wonder moonlight skies with you. I think I'll picture us, you with the waves, the ocean's colors on your face. I'll leave my heart with your air, so let me fly with you. Will you be forever with me? Hari kasak siyak malam. Nama apa saya lagu?